Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar penting ini akan mengejutkan kamu dan membuka mata hati kamu yang selama ini tertutup ya. Seperti apakah itu? Kita pakai 3 kartu akan aku shuffle nantinya ya. Tapi ingat juga buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Aries, kita akan coba lihat kabar penting yang akan merubah ataupun membuka mata hati kamu dan juga mengejutkan kamu ya. Oh, luar biasa. Kita akan coba lihat. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Dan ini bacaan umum ya, mungkin tidak semua juga untuk kamu bisa resonate. Untuk kamu tidak resonate jangan dipaksakan ya. Oke. Aries. Oke. Nah, ada the moon. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Pisces, ada Scorpio, wow luar biasa. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, Cancer semua ya. Aries, Leo, Sagi. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat Aries, tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, kita akan lihat di kartu The Moon. The Moon. Ini akan menjadi berita penting buat kamu di mana akan bisa membuka mata hati kamu. Ada seseorang di masa lalu yang begitu sangat merindukan kamu. Ya mungkin dulunya seseorang ini tidak terlihat oleh mata kamu ya, oleh mata telanjang kamu gitu ya, atau mungkin saat itu kamu melihat dia itu adalah orang yang tidak penting, atau sebaliknya energinya di sini ya, karena ini juga bisa vice versa. Nah saat ini itu ya mungkin di akhir bulan Desember ataupun di akhir tahun 2023, seseorang ini akan menunjukkan atau mungkin mengirimkan pesan kepada kamu bahwasanya aku itu merindukan kamu loh, gitu. Aku itu menyukai kamu, ya. Aku itu sangat kangen sama kamu. Ini dia. Ibarat kata itu kayak ada hasrat yang begitu sangat menggelora, ya, untuk bisa bertemu dengan kamu, ya, untuk bisa berbincang-bincang dengan kamu, ya. Ya kenapa ya? Aku melihat di sini ada kartu death. Kartu death ini adalah gambaran sesuatu yang sudah berakhir, tapi ada rebirth ya. Ada satu hal yang akan dibangun kembali di sini. Ya, ada yang berakhir, ada yang hidup kembali, ada yang mati dan ada yang hidup kembali begitu ya. Intinya mungkin beberapa dari kamu dengan dia seseorang ini, ya mungkin kamu dengan itu sudah berpisah cukup lama. Tetapi di akhir tahun ini seperti akan ada pertemuan antara kamu dengan dia. Ibarat kata itu kayak apa ya, takdir takdir ya mungkin akan mempertemukan. Karena selama ini kamu dengan dia sih mungkin baik-baik saja hubungannya. Lalu banyak hal yang mungkin terjadi, entah itu perpindahan tempat tinggal, entah itu kamu yang, kayak apa ya, kayak punya perbedaan, berbeda usia, berbeda keyakinan dan lain sebagainya ya begitu. Sehingga mungkin kamu dengan dia memilih ya udah kita saling meninggalkan saja. Namun ternyata ya cerita punya cerita, kamu dengan dia akhirnya ketemu kembali. Akhirnya kamu dengan dia seperti ingin membangun kembali satu hubungan yang memang sudah lama terpisah. Mungkin awalnya kamu tidak ada berkonflik ya, tidak ada berkonflik tapi semua itu berakhir begitu saja. Ya. Namun aku melihat di sini oh, seperti ini goyang-goyang ya. Seperti akan terbangun kembali ya. Ini juga kabar penting ya, akan buka hati kamu. Awalnya mungkin kamu merasa kayak, kayaknya nggak mungkin deh seseorang ini aku harapkan kembali.
Ya terkadang yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Ya, terkadang apa yang membuat kamu pesimis ya akhirnya membuat kamu jadi optimis, ya begitu. Karena ternyata ya semesta mungkin ataupun takdir kamu yang menuntun kamu dengan dia itu akhirnya bisa bertemu. Oke. Ini ada Seven of Cup. Ya mungkin pada awalnya ini entah itu kamu ataupun dia ya. Sebenarnya kamu ataupun dia punya banyak pilihan ya. Bahkan mungkin sempat kamu dengan itu punya pasangan masing-masing. Tetapi dengan pertemuan itu kembali, itu muncul rasa yang dulu pernah ada. Ya. Jadi kayak lebih intens lagi. Akhirnya kamu merasakan, jangan-jangan ini takdir aku gitu loh. Walaupun aku sudah punya pasangan, tapi nyambungnya sama ya sama ini gitu loh. Jadi ya mungkin ini juga berita penting ya, hal penting yang mungkin akan terjadi pada kamu. Di mana semua ini ya mau tidak mau ini juga sudah menjadi takdir kamu ya. Banyak pilihan antara kamu dengan dia, tapi ya pilihan itu mungkin jatuh kepada dia ataupun jatuh kepada kamu. Oke. Di sini ada Five of Cup. Nah, ada juga sih ya beberapa dari kamu itu kayak berkonflik. Ya, mungkin dengan kamunya sudah berjauhan, sudah terjedah ya, tapi akhirnya saling memberikan pesan, saling memberikan sinyal ya. Di situ akhirnya tekad kamu udah bulat, hati kamu mulai terbuka, mata hati kamu itu sudah bisa melihat dia. Awalnya mungkin kamu merasa, ah, kita itu kan dulunya berkonflik. Dan aku konflik itu mungkin terjadi karena keegoan masing-masing atau kekanak-kanakan ya sifatnya ya. Tapi di sini aku melihat konflik ini akan berakhir. Konflik ini mungkin akan segera dilupakan oleh kamu dengan dia. Karena mungkin sudah sekian lama tidak bertemu akhirnya ya membangun sebuah hubungan lagi nantinya. Oke. Nah, ini ada Two of Wands. Pada akhirnya mungkin kamu akan berhasil bersama dia. Hubungan kamu dengan dia mungkin akan berhasil di sini. Karena di Two of Wands ini kamu mungkin ya udahlah masa lalu kita ya kita anggap itu ada satu pelajaran kita. Sekarang bagaimana cara kita mengatasi ataupun menjalankan hidup ini di masa depan. Jadi banyak pelajaran yang kamu ambil di masa lalu itu yang membuat kamu akhirnya bisa menjadi seseorang yang bijaksana, menjadi orang yang dewasa ya. Sehingga akhirnya perubahan itu akan kamu rasakan ya. Buat Aries. Ini satu keberhasilan, satu kesuksesan akan kamu dapatkan. Ten of Cup. Nah, inilah ya yang akan membuka mata hati kamu bahwasanya kamu itu bisa bahagia. Awalnya kamu nggak yakin bisa bahagia. Awalnya kamu nggak yakin bisa menemukan yang terbaik. Tetapi di sini kamu akhirnya menemukan. Saling memahami satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain ya. Saling berpegangan tangan, merangkul ya. Berarti kata di sini kebahagiaan itu akan menjadi milik kamu. Makanya ya aku melihat di sini cinta itu tidak gampang untuk kita dapatkan. Cinta itu sulit ya, kalau benar-benar cinta itu akan sulit kita dapatkan. Terkadang kita ditemukan dulu nih, terkadang kita ditemukan, lalu dipisahkan, ya lalu ditemukan lagi, ya itu seperti itulah takdir. Terkadang kita beranggapan takdir mempermainkan kita, tetapi bukan mempermainkan. Itu adalah proses kita untuk menjadi seseorang yang benar-benar kayak bijaksana dalam menyikapi segalanya. Oke, Aries. Itu yang aku lihat. Kita akan coba lihat ya di sini untuk apakah yang terbaca selanjutnya tentang kabar penting ini untuk kamu ya. Oh. Oke. Ya. Nah, ada eagle. Triumph of trouble obstacles ya. Kita akan coba lihat, ini memang seperti selalu ada trouble ya di dalam kehidupan kamu, selalu aja ada. Tapi semua itu membuat kamu merasa kayak ya tidak cepat menyerah lah ya. Oke. Ada both. Ada increase your effort if you want to achieve your goal. Nah, ada sesuatu hal yang membuat kamu itu kayak merasa terbantu. Ada yang membantu kamu dalam mencapai tujuan kamu di sini. Aries. Jadi ini kabar penting buat kamu bahwasanya di akhir tahun ini mungkin akan hadir ya seseorang yang membantu kamu keluar dari permasalahan kamu. Di mana mungkin ya kamu yang sakit hati, kecewa, dikhianati ya.
pada akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena ya mungkin takdir yang mempertemukan kamu kembali dengan seseorang yang benar-benar kayak ya soulmate-nya kamu ya gitu. Di sini ada poin. Seek out information that will help you. Nah, ini juga bantuan-bantuan juga. Kamu akan mendapatkan sebuah informasi-informasi ya penting yang itu berguna untuk membantu kamu keluar dari permasalahan kamu, untuk membantu kamu dalam menjalankan hidup ini juga begitu. Jadi hidup kamu itu akan mulai sangat terarah ya. Di sini ada juga period of prosperity and abundance. Nah, ini ada masanya kamu akan mendapatkan sebuah keberlimpahan. Tapi kamu harus lihat prosesnya dulu. Ya Aries. Banyak hal yang mungkin akan kamu lewati nantinya. Dan itu jalan yang berliku, jalan yang berlobang, jalan yang bertanjak gitu ya. Itu akan banyak kamu lewati. Tapi pada akhirnya kamu akan bisa melewati itu. Itu semua demi keberlimpahan yang akan kamu dapatkan. Semoga di akhir tahun ini akan menjadi milik kamu. Keberlimpahan itu mungkin tidak harus punya banyak uang, enggak. Intinya cukup aja untuk kebutuhan kita dan kita bahagia. Bahagia dengan keluarga, bahagia mungkin dengan pasangan, dengan anak-anak. Itu sudah cukup membuat ya kalau kita itu benar-benar kayak abundance gitu. Oke. Ini ada dog close up. Nah, mungkin dia berupa dari kamu Aries di akhir tahun ini kabar penting juga yang membuka mata hati kamu. Mungkin banyak teman-teman yang awalnya menurut kamu baik ya, tetapi ternyata mereka bermuka dua. Ternyata mereka kayak ya membohongi kamu, menipu kamu dan sebagainya. Sehingga kamu berani untuk mengakhirinya. Ini juga termasuk dengan masalah pertemanan kamu. Karena teman-teman toksik itu nggak penting ya. Itu nantinya akan membuat hidup kamu terancam. Hidup kamu juga akan toksik. Dan mungkin disinilah saat kamu benar-benar kayak udah pengen melupakan, melepaskan, akhirnya semua mulai akan membaik di sini, Aries. Ya, ini yang terbaca. Oke, nah good news, kamu akan mendapatkan berita-berita baik di sini. Ya, mungkin di akhir tahun ini kabar-kabar baik akan kamu dapatkan. Contoh mungkin kamu akan bertemu dengan keluarga mungkin ingin bertemu dengan kamu, atau mungkin kamu yang tidak punya pekerjaan, kamu akan mendengarkan sebuah berita penting bahwasanya kamu akan diterima di sebuah perusahaan, ya entah itu di sebuah instansi atau tentang percintaannya kamu sudah melamar seseorang nih, tapi kamu belum mendapatkan jawaban, ya. Semoga nantinya di akhir tahun ini kamu akan mendapatkan jawaban bahwasanya dia akan melamar kamu ataupun menikahi kamu, dan kamu mungkin bisa saja dinikahi juga ya. Karena ini juga bisa vice versa. Oke. Ada cat, a two face friend. Nah, ini juga aku katakan tadi mungkin sama dengan close up ya, dimana kamu merasa benar-benar untuk pengen mengakhiri sebuah hubungan ini. Ya, khususnya pertemanan di sini. Karena energi negatif itu yang kamu dapatkan itu dari pertemanan kamu. Sehingga ini juga suatu berita penting kamu menyadari kalau orang-orang yang di sekitar kamu itu adalah orang yang toksik, orang yang manipulatif. Sehingga kamu tidak segan-segan untuk mengabaikan mereka ataupun menghancurkan mereka ya. Oke, ini ada bell announcement gitu ya. Ini adalah gambaran di mana kamu akan mendengar sebuah kayak ataupun akan menemukan sebuah perayaan besar nantinya. Banyak hal yang mungkin terjadi pada kamu ya, sampai mungkin kamu itu kayak apa ya, kayak dicari-cari orang, mungkin banyak ya orang-orang yang terlalu kagum sama kamu, dengan keberhasilan kamu, dengan profilnya kamu ya. Nah, sehingga dengan itulah mungkin ya banyak orang-orang yang merasa ketergantungan sama kamu, tapi semua kembali kepada kamu. Oke, buat Aries, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Aries, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.